Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih bisa memberikan berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam karunia serta kasih sayangnya kepada kita semua, baik kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, kenikmatan umur yang tidak bisa kita balas dengan apapun dan patutnya kita syukuri. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya hingga sampai kepada kita semua di zaman yang serba modern. Baik, di hari ini, di kesempatan ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Milzam dengan NIM 20 2005 2049, dan yang kedua adalah Raslingga dengan NIM 20 2005 2034, dan yang ketiga ada Melia Novitasari dengan NIM 20 2005 2054 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami, karya kami yang bertema asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita mulai saja presentasi kami yang akan diawali dari Saudari Laras Lingga. Kepada Laras, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenankan saya untuk menjelaskan tentang apa yang kita usahakan, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang bersama dengan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam negara kita. Di antaranya, yang pertama, dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Apa itu KKN? KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Yang kehadiran undang-undang yang terdiri atas 89 pasal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB
merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih. Yang berikutnya, asas-asas umum AP. Asas-asas umum AP terdiri dari legislas, perlindungan HAM, dan AAAA UU PB. Kalau legalitas yaitu mengedepankan dasar hukum, BPP yang memberikan KPTS tindakan harus BPP yang berwenang. BPP yang menggunakan wajib berdasarkan Perum dan AAU PB. BPP dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang kedua yaitu perlindungan HAM. Tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga. Seperti yang terakhir AAUU PB. Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecamatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Yang terakhir, AAUPB lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara satu kepentingan A, individu, yang satu dengan kepentingan individu yang lain. 2. Kepentingan A, individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan warga masyarakat A dan A masyarakat AA asing. Yang keempat, AA kepentingan A kelompok masyarakat, yang satu kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Yang kelima, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Yang keenam, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Dan yang ketujuh, kepentingan manusia dan ekosistem. Dan yang kedelapan, kepentingan pria dan wanita. Selanjutnya, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam A menetapkan atau melakukan keputusan, tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut. Berikutnya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau usaha pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur aduk kewenangan.
Yang berikut, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menyalahgunakan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang berikutnya, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. AA dengan cara AA yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Berikutnya, asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dari beberapa asas di atas terdapat pula asas umum lainnya di luar AU PB, yakni asas umum pemerintah yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding atau keputusan pengadilan tinggi yang tidak dikasih atau putusan Mahkamah Agung. Yang pertama, asas-asas proporsionalitas. Asas-asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas-asas profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas efisiensi yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik. Ya, terima kasih kepada Saudari Melia Novitasari dan Saudari Laras Lingganingrum yang telah menjelaskan pemaparannya berkenaan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, di dalam pemerintahan kita, termasuk di negara ini, setiap pemerintahan berhak dan wajib untuk memiliki aturan-aturan yang bersifat menguntungkan untuk semua golongan, baik dari asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dari segi infrastruktur, pelayanan publik, kepentingan umum-umum yang lainnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 4 dari saya Muhammad Milja Mujahid dan Melia Novitasari serta Laras Lingganingrum. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan materi, kami mohon maaf karena manusia ya, yang tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah yang memilikinya. Terima kasih. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.